Halo rekan-rekan mahasiswa kedokteran dan praktisi klinis, selamat datang di sesi eksplanasi kita kali ini. Hari ini, siapkan fokus terbaik kalian karena kita bakal melakukan perjalanan anatomis yang sangat menarik, menyusuri meridian paru. Kita nggak akan buang-buang waktu mengulang teori dasar yang pastinya udah kalian hafal di luar kepala. Alih-alih, kita bakal langsung membedah titik-titik klinis yang paling krusial, merujuk langsung pada pedoman pengajaran akupunktur universitas. Anggap saja ini panduan pamungkas kalian untuk benar-benar menguasai lokasi, indikasi, dan teknik penusukan secara presisi, baik untuk persiapan ujian maupun praktik klinis sehari-hari. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, langsung aja kita lihat rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal bergerak secara berurutan, mulai dari pengantar meridian paru, lalu turun ke titik dada dan siku, lanjut ke titik lengan bawah, merambat ke area pergelangan tangan, berakhir di titik telapak dan jari, dan ditutup dengan rangkuman teknis penusukan yang super penting. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar meridian paru. Secara akademis, meridian paru ini dikenal juga sebagai meridian Tai Yin Hand. Sesuai namanya, aliran energinya bergerak menjauhi pusat tubuh, alias ke arah distal. Nah, walaupun total ada 11 titik di jalur ini, perjalanan kita hari ini bakal sangat terfokus pada 8 titik yang paling relevan secara klinis. 8 titik inilah yang jadi landasan terapi di lapangan, dan ini juga yang ditekankan dalam kurikulum universitas oleh pakar seperti Dr. Jasmine di Universitas Hasanuddin. Jadi kita udah memfilter apa yang benar-benar wajib kalian kuasai. Lanjut ke bagian kedua, kita mulai dari pangkalnya, titik dada dan siku. Titik pertama kita adalah LU1 atau Zongfu, yang artinya kediaman tengah. Untuk menemukan titik ini secara presisi di tubuh pasien, coba visualisasikan ini. Raba garis lateral dada ketiga. Udah? Sekarang rasakan celah iga pertama. Dari situ, tarik garis imajiner sejauh 2 cun ke arah medial dari lipatan ketiak atau aksila pasien. Ketemu deh. Ini adalah gerbang masuk pertama kita di meridian paru. Secara klinis, LU1 ini jagoannya untuk masalah seperti batuk, asma, dan nyeri dada. Terus kalau kita melompat turun ke siku, kita ketemu LU5 atau Chize yang posisinya ada di sisi radial tendon biceps brachii. Nah, bayangin skenario ini ya, ada pasien datang dengan demam tinggi, agitasi, dan mimisan. Ini jelas sindrom excess heat kan? Sebagai titik hisi, LU5 ini secara spesifik adalah pilihan utama kalian untuk membersihkan panas berlebih, mengatasi infeksi akut, heat stroke, sampai perdarahan tubuh bagian atas dengan sangat cepat. Oke, sekarang mari kita bergerak ke bawah lagi, masuk ke bagian ketiga, titik lengan bawah. Di lengan bawah ini kita bertemu dengan LU6 yang dikenal sebagai Kongzui. Kalau dari klasifikasi energinya, ini adalah titik C, tempat di mana qi dan darah meridian berkumpul dalam-dalam. Lokasinya itu sangat presisi secara matematis loh. Coba tarik garis lurus yang menghubungkan LU5 di siku tadi dengan LU9 di pergelangan tangan. Ketemu garisnya? Nah, LU6 letaknya tepat 7 cun ke arah proksimal dari lipat pergelangan tangan. Sebagai titik Shi, LU6 ini efeknya luar biasa untuk kondisi akut, misalnya asma yang tiba-tiba kumat atau nyeri spasmodik di area siku. Tapi, coba perhatikan satu indikasi unik ini. Hemoroid atau wasir. Buat memudahkan hafalan saat ujian, ingat aja mnemonik ini. 6 untuk eliminasi. Kenapa bisa? Karena LU6 ini ngebantu membersihkan panas yang turun ke usus besar, yang mana adalah organ pasangan dari paru-paru. Ini detail yang sering banget menjebak di ujian, jadi pastikan kalian ingat ya. Bergerak turun sedikit lagi, kita tiba di LU7, Lique. Ini bukan titik sembarangan ya. LU7 adalah titik luo, sekaligus titik istimewa meridian Ren. Dan yang paling asyik, letaknya ini mengilustrasikan salah satu trik lokalisasi paling brilian di akupunktur. Coba praktekkan sendiri sekarang, silangkan ibu jari dan jari telunjuk dari kedua tangan kalian. Perhatikan di mana ujung jari telunjuk kalian mendarat. Ujungnya bakal jatuh persis di atas tonjolan tulang processus styloideus radius, sejauh 1,5 cun dari pergelangan. Nah, disitulah persisnya LU7 berada. Gampang banget kan? U7 ini benar-benar titik master dengan peran yang sangat luas. Jelas, ini titik andalan buat penyakit pernafasan kayak asma atau hidung tersumbat. Tapi, bayangin kalau ada pasien datang ngeluh lehernya kaku, nggak bisa menoleh sehabis bangun tidur. Nah, kalian harus langsung ingat LU7 untuk nyeri akut kepala dan leher ini. Hebatnya lagi, titik ini juga sangat efektif untuk mengobati paralisis fasialis. Makanya, LU7 jadi titik wajib dalam protokol kelumpuhan saras wajah. Luar biasa kan? Lanjut ke bagian keempat,
kita tiba di persimpangan yang sangat padat. Area pergelangan tangan. Jujur aja, mahasiswa sering banget tertukar antara LU8 dan LU9. Mari kita bedah biar nggak salah lagi. Keduanya ini letaknya berdampingan tapi klasifikasinya beda jauh. LU8 yaitu titik jing, posisinya persis 1 cun proksimal dari lipatan pergelangan. Sementara LU9 Taiwan adalah titik dominan pembuluh darah, posisinya tuh pas di lipatan pergelangan tangannya. Kalau kalian taruh jari di situ, kalian bakal ngerasain denyut kuat arteri radialis. Nadi yang terasa dalam atau lemah di area ini, itu sering banget jadi indikator utama buat kita menusuk LU9 demi menguatkan chi pasien. Sekarang tolong perhatikan baik-baik. Khusus untuk LU8, Jingku, ada satu peringatan keamanan mutlak, kontraindikasi untuk moksa. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menggunakan teknik moksibusi pemanasan pada titik ini. Kedekatannya dengan pembuluh darah dan struktur ligamen bikin area ini sangat rentan terhadap cedera termal. Ini adalah protokol keamanan yang sama sekali nggak bisa ditawar ya. Kembali ke aplikasi klinisnya. LU8 itu mencakup gejala pernafasan standar yang biasa kita temui. Tapi perhatikan LU9, karena dia itu titik dominan pembuluh darah yang posisinya persis nempel sama arteri radialis, LU9 ini sangat krusial buat ngobatin palpitasi jantung dan nyeri dada. Plus, kalau ada pasien kalian yang ngeluh ada sensasi demam atau rasa panas yang gak hilang-hilang di telapak tangannya, penusukan di LU9 ini adalah kunci buat melepaskan panas tersebut. Kita hampir sampai di ujung, masuk ke bagian kelima, titik telapak dan jari. Cara nemuin Yulu 10 atau Yuji ini asyik banget karena sangat visual. Kalian nggak perlu repot-repot mengukur pakai jari. Coba lihat tangan kalian, cari batas pertemuan antara warna kulit gelap di punggung tangan dan kulit yang lebih terang di telapak tangan pas di pertengahan tulang metakarpal pertama. Area tebal di pangkal ibu jari ini bentuknya memang mirip perut atau sirip ikan, makanya dinamakan Yuji. Dan akhirnya, kita tiba di muara perjalanan meridian kita, LU11, Shaoshang. Ini adalah titik jing sumur dan letaknya benar-benar di ujung ekstremitas. Posisinya pas di sudut kuku ibu jari, berjarak super mikroskopis cuma 0,1 cun aja ke arah radio proksimal. Karena lokasinya yang ekstrim ini, LU11 jadi titik kebangkitan yang energinya sangat kuat. LU10 dan LU11 dua-duanya jagoan buat ngusir panas dan nanganin batuk darah. Tapi khusus buat LU11 ingatlah mnemonik ini, ujung jari untuk kesadaran. Sebagai titik jing ekstrim, penusukan atau pengeluaran darah di LU11 ini ngasih semacam efek kejut yang dramatis banget ke sistem saraf pusat. Makanya LU11 ini secara spesifik sangat diindikasikan untuk kelainan mental atau pas ada kondisi gawat darurat yang butuh pemulihan kesadaran secara cepat. Nah, perjalanan rute kita udah selesai. Sekarang masuk ke bagian ke-6, rangkuman teknis penusukan. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita ngebahas angka-angka pastinya, mari kita recall sebentar metode spesial buat LIU5. Selain ditusuk pakai jarum biasa, kalau kalian menghadapi kondisi panas ekses akut, titik ini bisa diterapi pakai metode pack to bleeding, yaitu menusuk dangkal berkali-kali sampai keluar tetesan darah. Teknik ini tuh krusial banget buat ngurunin demam tinggi. Oke, jadikan ini cheat sheet utama kalian. Di sini kita membandingkan langsung batas aman kedalaman sama sudut tusuk setiap titik. Coba perhatikan baik-baik variasi sudutnya ya, mulai dari yang tegak lurus sampai miring. Dan lihat gimana kedalaman penusukannya mengecil secara drastis, berurutan dari area dada yang tebal sampai bermuara di ujung jari yang sangat dangkal. Biar otak kalian lebih gampang memproses dan ngehafal datanya, mari kita kelompokkan. Penusukan paling dangkal mutlak ada di ujung jari, yaitu LU11, cuma 0,1 cun. Terus, yang paling dalam bisa sampai 1 cun, itu ada di area yang tebal kayak siku dan lengan bawah, yaitu LU5, 6, dan 7. Buat sudutnya, mayoritas titik pergelangan dan lengan ditusuk secara tegak lurus. Tapi ini penting, selalu ingat untuk menusuk miring ke lateral pada LU11 biar paru-paru aman, dan menusuk miring ke arah siku pada LU7 dan LU11. Paham ya polanya? Baiklah rekan-rekan belajar, kita udah ada di penghujung sesi eksplanasi hari ini. Tapi sebelum kalian pergi, saya punya satu kuis singkat untuk ngetes ingatan kalian dari apa yang baru aja kita bahas. Dengar baik-baik, titik spesifik manakah di lengan bawah yang diidentifikasi dengan teknik menyilangkan ibu jari diklasifikasikan sebagai titik luo dan punya kemampuan tak terduga buat ngobatin paralisis fasialis?
Ayo coba diingat-ingat jawabannya. Kalau kalian merasa ragu sedikit aja, ini saat yang paling pas buat memutar kembali sesi ini dan memantapkan pemahaman kalian. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di pendalaman klinis kita berikutnya.